Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan belajar tentang deret geometri. Nah, sebelum kita ke deret geometri, kita ingat kembali ya tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Nah, suku pertama barisan geometri dinotasikan dengan A, dan rasio atau perbandingan antara dua suku dinotasikan dengan R. Nah, kalian juga masih ingat kan bahwa untuk mencari rumus suku ke N dari barisan geometri adalah ini. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, sekarang kita lanjut ya ke deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Deret geometri dapat dinotasikan dengan Sn, yang berarti jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Sama seperti deret aritmatika, deret geometri pun merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan, yaitu barisan geometri. Coba kamu perhatikan barisan geometri berikut. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya sampai UN atau suku ke N. Nah, jika kamu menjumlahkan suku-suku barisan geometri tersebut diperoleh 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya sampai tambah dengan suku ke N atau UN. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai deret geometri ya. Jadi sudah ada penjumlahan suku-suku. Di sini ada tanda tambah. Oke, kita lanjut. Iya. Contoh yang pertama. Diketahui suatu barisan geometri memiliki suku pertama 5 dan rasionya 2. Tuliskan barisan dan deret geometrinya. Barisan geometrinya adalah 5, 10, 20, 40. Dari mana ini? Tadi kan suku pertamanya 5, kemudian rasionya 2 ya, atau perbandingannya 2. Maka kita lihat di sini, 10 bagi 5 adalah 2, 20 bagi 10 adalah 2, 40 bagi 20 adalah 2, atau boleh juga 5 kali 2 10, 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, dan seterusnya. Nah, untuk deret geometrinya sendiri, ya, deret geometrinya adalah, lihat, ini tanda koma sekarang berubah menjadi penjumlahan. Jadi 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 dan seterusnya sampai tambah dengan UN. Oke. Selanjutnya, kamu akan mempelajari cara menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri. Misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama pada deret geometri. Maka, nah ini dia. Ini adalah langkah untuk menentukan jumlah n suku pertamanya atau Sn-nya. Seperti ini, nanti kamu bisa perhatikan ya, bahwa Sn itu kan penjumlahan suku-suku. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Nah, ingat, U1 itu adalah A, U2 itu adalah A kali R, U3 itu adalah A kali R pangkat 2, tambah, dan seterusnya sampai ke UN. UN-nya itu A kali R pangkat N kurang 1. Kemudian, inilah yang kita dapatkan, Sn. Nah, masing-masing ruas kita kali dengan R. Jadi di sini RSN, di sini jadi kali R, A kali R. Ini AR kali R adalah AR pangkat 2 dan seterusnya sampai kita dapatkan Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, jadi rumus umumnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, dengan A adalah suku pertama atau suku awal, R adalah rasio atau perbandingan. Nah, kamu bisa gunakan rumus yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan tergantung dari R-nya, ya.
Nih, yang ini kalau R-nya itu lebih kecil dari 1, misalnya R-nya itu 1/2, 1/3, nah seperti itu, dia lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang ini, untuk R yang lebih besar dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, kita bisa menggunakan salah satu ini rumusnya, tergantung dari nilai R. Oke, supaya kamu lebih paham, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48, sampai ke UN. Tentukan jumlah 7 suku pertamanya. Nah, di sini sudah ada langsung dibuat U1 ya. U1 itu adalah 3. U1-nya 3, berarti kita bisa notasikan A-nya itu sama dengan 3. Lanjut, kita cari nilai R. R itu boleh U2 banding U1 ya. Kita buat di sini U2 banding U1, kita lihat U2-nya adalah 6, U1-nya adalah 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kita perhatikan R-nya lebih besar atau lebih kecil dari 1. Nah, ternyata karena kita temukan R-nya sama dengan 2, maka R-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, yang ditanya adalah jumlah 7 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S7. Kita perlukan rumus Sn. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya, kita pakai rumus yang pertama tadi karena R-nya lebih besar dari 1. Nah, S7 sama dengan A-nya 3 ya. 3 kali 2 pangkat 7 karena N-nya adalah 7. Kurang 1 per 2 kurang 1. Maka S7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 7 itu adalah 128. Kurang 1 per 1. S7 sama dengan 3 kali 128 kurang 1 adalah 127. 3 kali 127 adalah 381. Karena tadi per 1 berarti 381 per 1 ya tetap 381. Jadi jumlah 7 suku pertamanya adalah 381. Artinya kalau kita tambahkan 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah suku selanjutnya lagi sampai 7 suku pertama ya, 7 suku yang ditambahkan itu hasilnya adalah 381. Nah, demikian untuk contoh nomor 2. Gampang bukan? Oke, bisa kita lanjut. Contoh yang ketiga. Diketahui barisan geometri 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Tentukan jumlah 6 suku pertamanya. Oke, kita jawab. Dari sini kita lihat bahwa U1 atau A atau suku pertama adalah 16. Kita lihat R-nya. R sama dengan U2 per U1. Kita lihat U2-nya ini adalah 8 per 16. 8 bagi 16 itu disederhanakan menjadi 1 per 2 atau setengah. Kita lihat 1 per 2 atau setengah. Setengah itu lebih kecil dari 1. Oke, maka kita pakai rumus yang ini. Ya, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Yang ditanya adalah S6 karena jumlah 6 suku pertama. S6 sama dengan A. A-nya tadi berapa? 16 ya. Kali 1 kurang R-nya 1 per 2 pangkat 6 per 1 kurang 1 per 2. Oke. Walaupun di sini berbentuk pecahan, ini bukan suatu hal yang sulit. Kamu ikuti saja penjelasan ini supaya kamu bisa mengerti. S6 sama dengan 16 kali 1 kurang. Nah, 1/2 pangkat 6 boleh kita buat menjadi 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Baru per yang ini, per 1 kurang setengah itu adalah setengah. Kita lanjut ke sini. S6 sama dengan 1 kurang. Nah, lihat 1 pangkat 6 adalah 1 karena 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 adalah 1.
Oke, 2 pangkat 6 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu hasilnya adalah 64 per setengah. Oke. Sama dengan S6 sama dengan 16 kali, ini bisa kita samakan penyebut, sama-sama kita buat penyebutnya 64. Jadi, 1 itu bisa menjadi 64 per 64, kurang 1 per 64 per setengah. Oke, maka S6 sama dengan 16 kali. Karena penyebut sudah sama, boleh kita kurangkan 64 kurang 1, 63 per 64 per lagi setengah. Oke, maka S6 sama dengan, ini boleh seperti ini ya, 16 banding 64. Itu boleh 1 per 4. Maka 1 per 4 kali 63 atau 63 per 4 per setengah. Kalau pembagian pecahan bisa menjadi perkalian. Caranya seperti ini, 63 per 4 kali 1 per 2 ini menjadi 2 per 1, sama dengan, ini boleh kita buat ya seperti ini. Ini kita sederhanakan, maka di sini 2, 63 per 2. Untuk operasi ini, penjumlahan atau perkalian pecahan, kamu bisa pahami lagi ya, ini sudah dipelajari sebelumnya untuk operasi pada pada pecahan. Di kelas 7 juga sudah kamu pelajari. Jadi, Ibu harap kamu masih ingat bagaimana caranya, kamu sudah paham tentunya. Oke? Jadi, jumlah 6 suku pertamanya adalah 63 per 2. Oke, ini untuk contoh yang ketiga. Ibu ada satu contoh lagi supaya kamu lebih paham, ini berbentuk soal cerita. Seperti ini. Contoh 4. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 5 cm dan potongan tali terpanjang adalah 80 cm, tentukan panjang tali semula. Nah, ini ada kaitannya dengan deret geometri. Ya, kita lihat jawabannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa suku pertamanya adalah 5. Kenapa? Karena potongan tali terpendek, berarti ini adalah U1. U1-nya adalah 5. Kemudian, potongan tali terpanjang, berarti ini adalah U5 atau UN, karena yang terpanjang ya. Maka bisa kita buat di sini UN, ya. Ini rumus umum mencari suku ke N, barisan geometri. Diketahui berarti di sini adalah U5. U5 sama dengan 5 kali R pangkat 5 kurang 1. 5 yang ini itu adalah nilai dari A. Nah, U5-nya berapa? U5-nya adalah 80. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk mencari nilai R. Karena kita sudah mengetahui nilai A. Nilai R belum diketahui, maka kita cari dari U5. Maka kita lihat 5 kali R pangkat 5 kurang 1, 5 kurang 1 sama dengan 4. 5 kali R pangkat 4 sama dengan 80. Maka R pangkat 4-nya adalah 80 per 5. R pangkat 4-nya adalah 16. Sekarang kita mau cari nilai R. Berapa R agar dipangkatkan dengan 4, hasilnya adalah 16. Coba. Nah, kita dapat R-nya adalah 2. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi R-nya adalah 2. Nah, sekarang sudah dapat nilai A dan nilai R. Yang ditanya tentukan panjang tali semula. Coba perhatikan gambar ini. Misalnya ini talinya, dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan seperti ini. Yang ini panjangnya 5 cm, U1-nya. Yang ini panjangnya 80 cm. Yang ditanya, tentukan panjang tali semula. Berarti panjang tali semula sebelum dipotong adalah di ini. Mulai dari sini terus sampai ke sini.
Maka yang perlu ditambahkan itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Ingat, kalau penjumlahan suku-suku barisan geometri itu berarti mencari Sn. Iya, jadi Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita pakai yang ini karena R-nya lebih besar dari 1. Oke. Yang ditanya adalah S5 karena katanya menjadi 5 bagian, ya. Berarti S5 sama dengan 5 kali 2 pangkat N. N-nya adalah 5 kurang 1 per 2 kurang 1. Maka S5 sama dengan 5 kali 2 pangkat 5 itu adalah 32 kurang 1 per 1. Maka 32 kurang 1 adalah 31. 5 kali 31, 155 per 1 sama dengan 155. Jadi, panjang tali semula adalah 155 cm. Oke? Nah, kamu sudah paham apa itu deret geometri, bagaimana cara menentukan deret geometrinya, atau apa namanya, jumlah suku-sukunya. Nah, sekarang kamu ada tugas ya, sebagai tanda kamu sudah memahami materi ini dengan baik. Sekarang kamu coba untuk menyelesaikan tugas ini. Ada 3 tugas latihan, ada 3 soal. Kamu bisa kerjakan. Jika kamu belum paham, kamu putar lagi videonya, kamu pahami lagi, sehingga kamu bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Jangan menyerah dan tetap percaya diri dengan apa yang kamu ketahui. Baiklah, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat.